Bab 2131. Kejadian di puncak ketiga dulu. Dari segi lokasi, wajar jika memilih tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang, serta bisa menarik waktu cukup lama. Di dekat gua ini, ada formasi yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk mengendalikan Febrinatang, yang kebetulan memenuhi kondisi ini. Apalagi jaraknya cukup dekat, yang juga bagus untuk menyelamatkan orang segera setelahnya. Sesya, Penatua Yue dan yang lainnya bergegas ke area ini mengikuti Erikin. Banyak dari mereka memasuki tempat Febrinatang di penjara untuk pertama kalinya. Melihat gua yang sunyi tempat Febrinatang di penjara, banyak orang secara bertahap menjadi sedih dan marah. Cara partai memperlakukan kakak seperguruan benar-benar mengerikan. Benar. Saat partai Jihuo sedang menurun saat itu, kepala sekte Tang, yang muncul untuk menyelamatkan sekte. Saat itu, dia menghadapi krisis kepunahan. 12 gunung partai Jihuo telah jatuh, dan pada puncak ketiga, kakak seperguruan membunuh jenius muda pihak lain dan membangkitkan niat membunuh semua orang. Siapa yang mengira bahwa beberapa ratus tahun kemudian, kakak seperguruan akan dipenjara di tempat yang begitu sunyi dan menyedihkan oleh sekte padahal dia sudah berbuat banyak hal untuk sekte. Omong-omong, ketika saat itu dirimu berpartisipasi dalam pertempuran itu, kakinya langsung lemas. Kentut, kamu lupa bahwa saat dirimu telah dikekang oleh ilmu sihir lawan, aku yang menyelamatkanmu. Kalian berdua masih dalam fase distraksi. Berisik apa di sini? Ketika kita bertarung dalam fase transendensi, itu baru disebut pertempuran hidup dan mati. Kakak seperguruan Wang meninggal untuk menyelamatkanku. Sulit untuk melupakannya sampai hari ini. Ketika membicarakan topik ini, semua orang tiba-tiba menghela napas, mengingat pertempuran tahun ini, seolah-olah emosi antara satu sama lain telah mendapatkan kembali banyak keharmonian. Chen juga memiliki wajah yang rumit. Dia juga di sini untuk pertama kalinya, tetapi dia memiliki perasaan yang berbeda dengan orang lain. Dalam krisis kepunahan tahun ini, Febrinatang lah yang menyalakan api semangat untuk serangan balik semua orang. Dia juga berada di puncak ketiga, membakar masa hidup, dan menghabisi 3 jenius musuh berturut-turut, sehingga merusak fondasi dan stagnasi kultivasinya. Tapi Chen tidak menyesalinya, meskipun dia menghancurkan tubuhnya saat itu, dia setidaknya selamat. Ada banyak teman satu klan yang tewas dalam pertempuran itu, seperti kakak laki-laki dari Penatua Yue, dan pasangan seiman dari wanita tua berambut perak itu. Mereka semua seharusnya menjadi pahlawan sekte, tetapi Master Guru menghilang, kakak seperguruan menjadi gila, Huo Zong terjun ke sarang murai, dan berapa banyak tulang para pahlawan yang terkubur. Kultivator partai Jihuo saat ini hanya tahu bahwa Huo Zong adalah tirani. Siapa yang ingat bahwa mereka pernah bertempur dalam pertempuran berdarah tahun itu, dan mereka mendirikan acara besar hari ini. Dan justru karena kakak dan adik seperguruan keluar dari lautan darah gunung mayat itulah mengapa mereka sangat bersatu. Setelah ratusan tahun ditindas, hanya ada beberapa tulang rawan kepala dan juga alasan untuk beralih ke Huo Zong. Adik seperguruan, aku tahu sedikit tentang cederamu. Aku telah berpikir untuk menyelamatkan kakak seperguruan selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak melupakan sisimu, menunggu kakak seperguruan diselamatkan. Aku akan mencari beberapa benda perbaikan Taoisme untuk membantumu memulihkan tubuhmu. Melihat ekspresi emosi Chen, Tio Fan berkata perlahan. Kakak seperguruan. Tenggorokan Chen berguling. Dia tiba-tiba merasakan itu sejak Erikin muncul dan memberi mereka gelombang harapan. Perasaan di antara semua orang telah kembali seperti sebelumnya. Aku akan bersabar. Di seberang daerah formasi, di sebuah gedung. Mulut Charlie Chow berkedut dan mengutuk dalam hati. Dia menggertakkan gigi dan mengulurkan tangannya, dan langsung mengeluarkan beberapa kilatan formasi.
Erikin, pria sialan itu, mengatakan dia ingin menutup kedua matanya dan mengabaikan area ini. Tapi bocah ini seharusnya juga sedikit rendah hati. Dirimu yang masuk saja sudah cukup. Gila, apa artinya membawa semua yang kuat dari barisan Tio Fan kali ini? Dengan begitu banyak orang, bahkan jika dia pergi ke tempat formasi yang terbuka, dia juga masih bisa merasakannya, kan? Benar-benar merasa bahwa tempat ini adalah taman belakang keluarga mereka sendiri. Ini mengetahui bahwa setelah memutuskan untuk bekerja sama dengannya, jadi dia benar-benar terang-terangan dan berani. Charlie Cao terus menyesalinya untuk sementara. Mengetahui betapa merepotkannya itu, dia seharusnya lebih keras dari awal. Dia juga tercengang dengan teknik penyembunyian Erikin, tetapi setelah memikirkannya, bahkan jika Erikin dapat meniru dirinya sendiri, tapi apakah dia dapat tetap di sini seperti dirinya sendiri dan tidak perlu melakukan apapun? Penatua Cao, sepertinya aku baru saja mendengar formasi berdengung, tapi apakah ada masalah? Di luar ruangan, seorang kultivator setengah baya masuk, bertanya-tanya. Tidak, itu hanya alarm palsu dalam formasi. Aku sudah menyelidikinya. Charlie Cao menarik napas dalam-dalam dan berbohong. Setelah meninggalkan pria itu dengan acuh tak acuh, Charlie Cao menepuk pipinya yang kaku. Erikin, oh Erikin, dirimu sebaiknya tetap low profile. Aku harap dirimu, sampai sini saja. Jika dirimu terus melanjutkan, dirinya itu juga tidak bisa menyembunyikannya lagi. Meskipun penjaga formasi ini didasarkan pada dirinya sendiri, dia tidak sendirian dalam kendalinya. Setelah melewati formasi, Erikin memimpin semua orang ke dalam gua. Meski formasi perlu diatur, karena mereka sudah sampai di sini, melihat situasi Febrina Tang saat ini tentu membuat mereka lebih lega. Pelepasan pil iblis terputus, saat ini semua orang hanya melihat energi iblis yang ditarik oleh benang sutra pengendali iblis di luar alis Febrina Tang. Bersambung.